Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'ma yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran katsira adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits wa min azabika nastajir. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah, penuh rahmah, di pagi Jumat, setelah salat subuh ya, sesudah salat fajar, salat subuh di Masjid An-Nur, kita kembali merafakkan setinggi-tinggi tahmid puji alhamdulillah kepada Allah atas nikmat berkumpul di rumah Allah ini. Bukan senang mau berkumpul di rumah Allah ya. Orang yang mau duduk di rumah Allah, mau datang ke rumah Allah, mau memenuhi panggilan Allah itu orang yang ditolong Allah. Kita semuanya minta ditolong Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kita baca iyyaka na'budu itu kita minta tolong. Iyyaka na'budu, engkaulah yang kami ibadahi ya Allah. Kami menyembahmu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kami minta tolong kepadamu. Tolonglah kami. Itu artinya. Ini mesti difaham ya. Mesti difaham ayat-ayat Al-Fatihah. Terutama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami ini menyembahmu. Engkau tuh ma'bud. Kita ini abd. Kita ini hamba. Nabi Muhammad pun hamba. Allah itu ma'bud. Belajar bahasa Arab sikit-sikit ya. Abada ya'budu, mengibadahi, menyembah. Abdun, hamba. Ibadah, dari sana diambil kata-kata itu Pak ya. Ibadah, abdun, na'budu, abid, abidin. Semua dari sana. Uniknya bahasa Arab ini ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita dapat satu akar kata, itu bisa beranak sampai 100 lebih tuh. Tidak ada dalam bahasa Inggris. Tidak ada dalam bahasa dunia seperti itu. Satu akar kata, root word, satu masdar, satu istiqaq, pengambilan, bisa beranak dia. Itu enaknya bahasa Arab nih. Iyyaka na'budu, engkau lah yang kami ibadahi ya Allah. Tidak ada yang lain. Karena selain Allah adalah yang disembah manusia. Disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Apalagi yang disembah selain Allah? Nafsunya. Banyak ayat dalam Quran tentang orang menyembah nafsunya. Tapi dia tidak menyebut. Tapi realitasnya dia menyembah nafsu. Apa artinya? Menuruti. Menuruti. Membeturutkan nafsunya. Ada juga orang menyembah syaitan. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Ada orang menyembah syaitan. Syaitan yang diikutnya. Kalau syaitan diikut, susah nak ke masjid, susah nak bangun. Ada yang menyembah nafsu,
Banyak ayatnya dalam Quran ya. Kalau nak tengok satu boleh. Tentang orang menyembah nafsunya. Auzubillah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Subhanallah. Subhanallah. Ada orang yang menyembah harta. Orang yang menyembah nafsu, halaman 501 ayat 23 surah Al-Jathiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah Anda perhatikan orang yang memperturutkan nafsunya, nafsu jadi Tuhan? Bertuhankan nafsu. Tapi dia tak sebut. Yang menyebut apa? Realnya. Realitasnya. Na'udzubillah. Ada orang menyembah setan. Selalu kita baca ya ayat surah Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Kalian jangan menyembah setan, kata Allah. Kapan disampaikan ini, warning ini? Nanti dari pembalasan. Kan sudah dikasih tahu jangan ikut setan katanya. Tapi ikut juga. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu. Tapi dikawaninya, ditemaninya, di like-nya, di jempolnya, di subscribe-nya setan tuh. Disenanginya, senang tidur waktu azan, senang tidur waktu salat. Itulah dia. Bahkan dalam hadis, bukan lagi dipengaruhi setan, bahkan lagi telinganya disumbat setan dengan kencingnya. Nauzubillah. Kita kena belajar hadis ya. Belajar hadis, belajar Quran, kalau tak tahu, tidak ada alasan. Tidak ada alasan tidak tahu. Karena di mana-mana ada guru. Di mana-mana ada masjid. Di mana-mana ada Al-Quran. Di mana-mana ada hadis. Tidak ada di masjid buku hadis. Di Shopee banyak. Tidak pandai mencarinya. Kenapa mencari makanan, minuman, obat-obatan pandai mencarinya? Mencari makanan rohaninya tidak pandai. Itu satu hal lagi. Itu satu masalah lagi. Mencari makanan rohani anak istrinya tidak pandai dia. Mencari makanan jasmaninya, bodinya, fisiknya, siang malam kerja keras. Fisik, body, badan akan hancur. Rohani tidak hancur. Berarti orang itu mengurus benda, perkara yang akan hancur, yang akan tinggal. Rohani yang tidak akan mati, tidak diurusnya. Susah nanti matinya tuh. Na'udzubillah. Ada orang dalam hadis menyembah harta. Ta'isa, Abdul Dinar kata Nabi. Brengsek. Celaka itu orang yang menyembah harta itu. Menyembah dinar, menyembah rupiah, menyembah emas, menyembah ringgit, menyembah dolar, menyembah pound sterling, menyembah lira, menyembah yen. Ta'isa Abdul Dinar. Celaka itu, binasa itu orang menyembah uang. Subhanallah. Iyyaka na'bud. Hanyalah engkau yang kami sembah ya Allah. Yang lain tidak. Itu artinya, kami tidak mau menyembah nafsu. Tidak mau menyembah harta. Tidak mau menyembah setan. Iyyaka na'bud. Hanyalah engkau ya Allah. Oleh itu, wa iyyaka nasta'in. Tolonglah kami ya Allah. Kami tidak mampu menyembahmu tanpa pertolonganmu. Maka kita wajib minta tolong kepada Allah. Wajib baca Fatihah. Wajib memahaminya. Kita pergi ke Iyyaka na'budu ya. Basmalah kita tak sentuh lagi. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Belum kita bahas lagi. Langsung kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tadi kita perlu minta tolong Allah untuk mudah ke masjid. Untuk senang duduk di masjid, untuk senang baca Quran, orang yang ditolong Allah. Dalam hadis ada doanya agar kita ditolong Allah selalu. Allahumma a'inna. Ya Allah, tolonglah kami. Ala zikrika, untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatimu ya Allah. Wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan untuk membuat ibadat yang terbaik.
Tiga minta ya. Tiga diminta tuh. Allahumma, ya Allah, a'inna, tolonglah kami. Ala zikrika, untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu agar kami tidak lupa. Agar lidah tidak malas menyebut nama Allah. Wa syukrika, untuk mensyukurimu. Hidup ini dua saja Pak ya. Syukur atau lawannya. Lawannya kufur. Mau ke masjid, itu syukur. Mau baca Quran, itu syukur. Mau sholat sunat, mau sholat fardu, mau sholat berjamaah, mau sholat tahajud, mau baca Quran, mau nambah ilmu, itu syukur namanya. Kalau bukan syukur, lawannya kufur. Artinya tidak mensyukuri. Yang tidak syukur itu lawannya kufur, kafir nikmah. Selain daripada kafir millah. Ala syukrika, tolong kami untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan membuat ibadat terbaik. Ingin baik ibadahnya, ini ada kualitas ibadahnya. Sekarang kita sudah bulan Rajab, sudah mau habis minggu pertama, mau masuk minggu kedua, menyusul nanti Syaban, masuk Ramadan. Nah, ulama dulu, orang saleh zaman dulu melihat Rajab ini mukaddimah, Syaban itu mukaddimah, Ramadan itu target. Sasaran kita Ramadan nanti kita beribadah lebih baik daripada yang sebelumnya. Tadi yang mau dibicarakan sedikit Pak ya. Biasanya kalau pagi Jumat kita baca surah Sejadah dan surah Al-Insan, surah Ad-Dahar. Kita ambil satu ayat dari yang dibaca tadi. Karena surah Sejadah 30 ayat, surah Ad-Dahar 31, jumlahnya 61 ayat. Kita ambil satu ayat. Untuk ditadaburi, untuk dihayati ayat 22 surah As-Sajadah. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ini ayat ini pedas nih Pak. Takut kita mendengarnya. Waman azlam, orang yang paling zalim, orang yang paling jahat. Dalam Quran ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Kalau orang yang baik nanti sebelumnya ada yang paling jahat. Agar kita menjauhinya, agar kita menjaga diri dan ahli keluarga. Waman azlam, orang yang paling zalim. Mungkin bahasa mudahnya, bahasa kampungnya, orang yang paling jahat. Zalim itu jahat. Bila orang itu buat jahat, yang menimpa kejahatannya dirinya sendiri. Bila dia tak ke masjid, Allah tidak menjaga hatinya. Allah tidak akan mengurus kehidupan orang yang jauh dari rumah Allah. Karena dipanggil saja tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dengar dia. Allah memanggil ke rumahnya, tidak mau dia. Tidak akan diurus Allah dengan baik. Waman azlam, orang yang paling zalim, mimman dzukira bi ayati rabbih. Orang yang mau mendengar tazkirah tentang Al-Quran. Tidak mau dia dengar. Wah, berat lah tuh. Berat. Orang yang tidak mau mendengar Quran disampaikan, itu berat kasusnya pada sisi Allah. Mimman dzukira bi ayati rabbih. Orang yang dikasih tazkirah, dikasih peringatan. Dzukira itu, tazkirah itu peringatan artinya Pak ya. Diperingatkan dia tentang ayat Quran. Summa a'rada anha. Kemudian lari dia. Tidak mau dengar. Ini berat nih. Ini berat. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Orang yang paling jahat, orang yang paling zalim, diberi tazkirah tentang ayat kalamullah, disampaikan ayat Quran, semua aradana, kemudian dia pergi dia. Arada berpaling, nggak didengarnya.
Di sini apa? Apa akibatnya? Resultnya apa? Implikasinya apa? Dampaknya apa? Inna minal mujrimina muntakimun. Orang itu dikira mujrim. Mujrim itu penjahat. Muntakimun akan ditindak Allah. Orang itu jahat dan tunggulah tindakan Allah kepadanya. Allah yang menindaknya. Subhanallah. Itu dalam surah Sajadah. Orang yang paling jahat tidak mau mendengar tazkirah bila Quran disampaikan. Sepatutnya dia tidak tahu Quran, dia disampaikan Quran, dia dengar. Dia berterima kasih. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Dia buta Al-Quran. Disampaikan Quran. Patutnya jazakallahu khairan barakallahu fiik. Inni uhibbuka fillah. Ini tidak mau dia. Orang itu akan ditindak Allah dan orang itu terkira mujrim. Mujrim, penjahat. Nah, tengok satu ayat lagi sama tujuan tapi lebih terperinci ya. Dalam surah Kahfi yang sepatutnya dibaca tentang kasus yang sama, masalah yang sama, waman azlamu, sama juga tadi waman azlamu. Mimman dzukira bi ayati rabbih. Sama juga tadi. Awal ayatnya sama. Orang yang paling zalim, orang yang diberi tazkirah tentang ayat kalamullah, tidak mau dengar ayat Allah dibacakan, disampaikan. Fa'a'rada. Tadi dalam surah Sajadah, thumma a'rada. Lalu dia berpaling. Dia tidak mau dengar. Apa resikonya di sini? Di sini lebih berat lagi Pak ya. Ayat 57 surah Kahfi tentang resiko berat, resiko pahit. Orang yang tidak mau mendengar Quran dibacakan, disampaikan. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Dia akan melupakan lembaran hidup kemarin dan sebelumnya. Dia tidak akan mau introspeksi. Sepatutnya bila dengar Quran kita introspeksi. Kita muhasabah diri. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Dia akan melupakan lembaran lalunya. Sekarang 2025 mau tutup tirai. Apa kasus beratnya dalam 2025? Tidak akan ingat ya. 2025 tak ingat nanti bila dah masuk 2026, 2024, 23, 22 dan sebelumnya tidak ingat ya. Sepatutnya mendengar kalau mulai dibaca kita menyingkap, memperbaiki, menoleh lembaran yang lalu untuk diperbaiki. Yang tak baik dihapus, dipadam, ditaubati, bertobat daripada yang tidak baik. Ini wanasya ma qaddamat yadah. Orang yang tidak mau mendengar kalamullah, dia lupa masa lalunya, lembaran lamanya. Tengok di sini. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Kami akan sumbat hatinya. Allah akan tutupi hatinya. Tidak mau mendengar Quran dibacakan. Kami akan jadikan penyumbat di hatinya. Subhanallah. Na'udzubillah. An yafqahuhu. Yang memblokir ilmu. Allah akan sumbat hatinya. Lalu tidak mau faham. Tidak mau mengerti. Tidak kunjung faham. Pertama hati ya. Kemudian. Wafi adhanihim waqra. Telinganya juga disumbat. Tadi masa lampau dilupakannya. Dikira oke semuanya. Everything oke. Semuanya oke. Padahal tidak ada yang oke. Yang kedua, hati disumbat. Yang ketiga, wafi azanihim waqra. Telinga ditutup. Apalagi ya? Sudahlah tidak mau muhasabah diri, introspeksi. Sudahlah hatinya disumbat, ditutup. Telinganya juga diblokir. Tidak mau mendengar. Ini bahayanya ya. Belum habis lagi.
Wa in tad'um ilal huda falan yahtadu izan abada. Ayat 57 surah Kahfi. Kalau kamu ajak dia ke jalan yang baik, enggak mau dia. Kalau kata orang Sumbar, enggak ada orang Sumbar sini ya. Mbak magih kucing galah katanya. Kucing jatuh ke kolam. Kita mau menyelamatkan, kita kasih galah, kita kasih kayu supaya dia menyelamatkan dirinya melalui kayu tadi yang kita kasih tadi. Enggak mau dia. Pikirnya memukulnya. Waang mbak kucing dia galah kucingnya. Manusia ini dikasih lari. Mbak kucing dia galah. Orang Sumber ini unik ya. Kalau ada Mandailing nanti tolong kasih Pak ya. Apa perumpamaan dalam bahasa Mandailingnya. Dalam bahasa Jawanya. Di sini ada Jawa, ada Mandailing, ada Melayu. Minang yang tak ada ya. Mbak kucing dia galah. Minang hebatnya ya. Kucing jatuh ke kolam. Dia tidak bisa menyelamatkan di depannya berenang. Dikasih galah. Tidak mau dia. Mbak kucing dia galah. Ibarat kucing jatuh ke kolam, dikasih galah, dikasih kayu. Untuk dia memanjat, menyelamatkan dirinya. Tidak paham dia. Pikirnya untuk memukulnya. Bahaya ya. Bahaya. Surah ayat 23 tadi surah Sajadah, ayat 57 surah Kahfi. Wa in tad'um ilal huda, kalau kamu ajaklah dia nanti, siapapun penceramah yang datang buya ini, datang ustaz ini, datang penceramah, dia tidak akan datang dia. Tidak akan didengarnya. Wa in tad'um ilal huda, walaupun kamu ajak mereka kepada jalan hidayah Allah, falan yahtadu, tidak akan mau dia. Izan abada, selama-lamanya dia tidak akan mendengar. Kalau lari daripada kalamullah, dia akan melupakan masa lalunya, hatinya akan ditutup, telinganya akan disumbat, pintu hidayah diblokir. Empat resikonya Pak ya. 4 resiko tidak mau mendengar Quran disampaikan. Tidak mau mendengar tazkirah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita Pak ya. Apa yang 4 tadi? Orang itu akan melupakan masa lalunya, dan hatinya akan tertutup, telinga akan tersumbat. 4, tidak akan mau menuruti yang baik. Karena 3 faktor ini menentukan yang keempat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk Al-Quran Pak ya. Belum lagi ayat lain nanti yang mengatakan orang yang jauh daripada Al-Quran itu nanti kehidupannya akan sempit. Ada ayat dalam surah Thaha, serba susah kehidupannya. Kemudian ada lagi ayat dalam surah Zukhruf, orang yang jauh daripada Al-Quran, menjauhi Al-Quran, Allah akan dekatkan dia dengan musuhnya. Musuhnya jadi karinnya. Jadi teman baik, dia berteman baik dengan musuh. Musuh didekatinya, musuh dihampirinya, musuh jadi pendampingnya dalam kehidupan ini. Ada warning dalam surah Az-Zukhruf. Jadi perlulah kita bicarakan, kita perhatikan ayat Al-Quran ini untuk pedoman kita, supaya kita terselamat insyaAllah, supaya kita dijaga Allah, supaya kita mau muhasabah diri, supaya hati kita diurus Allah, telinga kita peka terhadap yang baik, dan kita mudah diajak. Alun disuruh lapai, alun diimbau datang orang Minang. Hadis Minang ya. Alun disuruh lapai, belum disuruh dah pergi dia. Alun diimbau datang. Belum disuruh dah pergi, dia tahu tugasnya, tahu keperluannya. Belum diimbau dah datang dia. Tahu dia, peka dia terhadap yang baik. Jangan ibarat kucing dia galah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jazakumullah khaira, ini hukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.